إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan al-muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, kaum muslimin yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih menemui Jumat kembali, dan kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk beramal. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kenikmatan yang sangat besar, yang sekian banyak orang-orang melupakannya dan melalaikannya. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Maka alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah di atas tauhid was sunnah. Kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketetapan hati di atas manhaj salaf, manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Kaum muslimin yang saya hormati, ketika kita melihat sekian banyak manusia yatasaqatun, berguguran, berjatuhan, sebagian mereka terjerumus ke dalam hawa wal bidah, sebagian lain terjerumus dalam perkara yang lebih besar, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Sebagian lain dalam keadaan mereka tersamarkan agamanya dengan syubhat, dengan berbagai macam syubhat-syubhat yang membingungkan mereka. Maka kaum muslimin, ketika itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi sedikit pemahaman, masih oleh Allah Subhanahu wa taala diberi ketetapan, kita masih mengikrarkan bahwa sebenar-benar jalan adalah jalan tauhid. Sebenar-benar manhaj adalah manhajus sunnah an-nabawiyah, manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita masih memiliki ketetapan hati bahwa sebaik-baik pemahaman adalah pemahaman salaf. Kaum muslimin yang saya hormati, maka ini juga kenikmatan. Ini juga kenikmatan karena sebagian orang mulai ragu, sebagian orang mulai berpikir kembali, jangan-jangan mereka juga benar. Kaum muslim yang saya hormati, yang dimaksud mereka adalah mereka al-mutasaqitun, mereka yang balun dari kelompok khawarij atau kelompok murji'ah atau kelompok-kelompok yang menyimpang sesat. Kaum muslimin yang saya hormati, kalau kita tidak terus belajar, mengkaji ilmu,
dan menerima nasihat, maka niscaya kita akan terbawa ke dalam hawa nafsu. Karena yang namanya aliran hawa tidak bisa disebut apa namanya, bisa memiliki 1000 nama dan bisa memiliki 1000 aliran. Bahkan bisa jadi engkau dan saya, kalau tidak mengikuti kitab wa sunnah dan tidak mendengar nasihat dari para ulamaul ummah, bisa jadi kita membentuk satu aliran baru dari hawa nafsu kita sendiri, karena merasa yakin apa yang kita pikirkan benar, karena merasa yakin apa yang kita katakan dalam hati kita dengan hawa nafsu kita bahwa itu hak, dan tidak mau menerima nasihat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilm. Kata Allah, dan ketika datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bayinat, dengan keterangan-keterangan yang jelas, farihu bima indahum minal ilm, mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka dari ilmu. Ini sebab kesesatan, ini sebab kekufuran. Didatangi dengan rasul-rasul, dibawakan dalil-dalil dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mereka farihu bima indahum minal ilm, mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka dari ilmu, bahwa kami juga tahu dan kami juga yakin bahwa apa yang kami katakan adalah hak. Nasihat dari rasul-rasul yang diutus oleh Allah tidak diterima, hadis-hadis sahih tidak diterima, nasihat-nasihat para ulama yang membawakan adillah, hanya karena farihu bima indahum minal ilm, karena merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya dari ilmu. Maka kata Allah, wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, maka pantaslah mereka mendapatkan azab yang mereka perolok-olokkan. Pantas mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya mereka tertawakan. Maka Allah azab mereka. Setelah diutus Rasul ternyata mereka menolak. Kaum muslimin yang saya hormati, i'jabul mar'i binafsi, kebanggaan seseorang dengan dirinya sendiri, ujub, kibr, rasa sombong, merasa hebat, merasa alim, wastaghna bima indahu, kemudian merasa cukup, enggak butuh ada nasihat orang lain dan enggak perlu menerima nasihat orang lain. Ini sangat membahayakan. Siapa yang berjalan sendiri dan merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya, oh saya tahu jalan saya, dan saya tahu saya punya ilmu, saya alim, saya ustaz, kemudian tidak menerima nasihat dari orang-orang yang berilmu, tidak menerima nasihat dari para asatidzah, tidak menerima nasihat dari para ulama, maka ikhwan fillah azakumullah, ini sangat rawan. Karena kadang seseorang merasa yakin kalau dia di atas kebenaran, padahal di atas kebatilan. Kadang seorang merasa yakin bahwa dia benar, padahal dia salah. Kaum muslimin yang saya hormati, berkata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza ra'aita hawan muttaba'a wa syuhhan muta'a wa i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaihi bi khassati nafsi." Kalau engkau sudah melihat hawa nafsu yang diikuti, dan engkau telah melihat kebakhilan yang dituruti, dan engkau melihat masing-masing manusia merasa bangga dengan apa yang ada pada diri, maka hendaklah engkau mementingkan dirimu sendiri. Hendaklah engkau mementingkan orang-orang khususmu, keluargamu, istrimu dan anak-anak. Artinya barakallahu fiik, hampir kita putus asa kalau ada seseorang yang sudah ittiba' lil hawa, atau masyarakat yang mengikuti hawa nafsunya dan masing-masing bangga dengan apa yang ada pada mereka dari ra'yu, maka alaik bi khassati nafsi, atasmu untuk mengurusi yang khusus dari keluarga. Muslimin yang sahih. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alaikum anfusakum
la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum, atas kalian untuk mementingkan diri kalian sendiri, dan kalian tidak rugi dengan orang-orang yang sesat dan menyimpang. Bukan bermakna tidak dakwah, sudah menyampaikan dalil-dalil, sudah menyampaikan ayat dan hadis, sudah menyampaikan aqwalul ulama. Tiba-tiba mereka menyatakan tapi dengan hawa nafsunya, syuhan muta'a, hawan muttaba'a, wa i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, masing-masing bangga dengan ra'yunya sendiri-sendiri. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Dalil sudah disampaikan. Alaikum. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Ala tara anna alladhi yu'azzim nafsahu bil batil yuridu an yansura kulla ma qalahu walau kana khata'an." Kata Syekhul Islam rahimahullah, tidakkah kau lihat bahwa seseorang kalau memiliki kesombongan pada dirinya, yu'azzim nafsah, membanggakan dirinya, membesarkan dirinya, niscaya dia yurid an yansura kulla ma qalahu, maka niscaya dia akan membela semua ucapan dia. Niscaya dia akan membela mati-matian pendapatnya, tidak akan menerima pendapat orang lain. Walau kana khata'an, walaupun salah. Kaum muslimin yang saya hormati, Rasulullah Ta'ala salamul afi min al-kibr wal-'ujub wal-riya' wa amradul qulub. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit hati, penyakit kesombongan, penyakit riya, penyakit bangga diri, penyakit ujub binafsihi, yang sering kali menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu, dan seringkali menyebabkan seseorang sama sekali tidak menerima bahkan dalil-dalil sekali, karena dia berpikir dengan ra'yunya, kalau saya katakan ya, saya salah, dia yang benar, saya akan jatuh dan saya akan dikatakan kalah sama dia. A'udzubillah. Yang dipikirkan bukan hak atau batil, yang dipikirkan bukan yang mana yang harus diterima, tetapi yang dipikirkan adalah supaya dirinya jangan jatuh kehormatannya, supaya dirinya terus dianggap paling alim. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Nasallahu ta'ala yahdina wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di antara sebab-sebab kesesatan semua ahlul dhalal adalah kesombongan, ujub bima indahu minal ilm, bangga dengan ra'yunya, i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, diawali dengan kekafiran iblis la'natullah alaih, yang Allah katakan aba wastakbara wa kana minal kafir. Kata Allah, iblis menolak dan sombong, dan dia termasuk yang kafir. Mengapa iblis menolak? Karena sombong. Mengapa sombong? Karena dia merasa lebih tahu, dan menyatakan dengan kalimat yang ma'ruf yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Yatabah, yatakabbar. Demikian pula Fir'aun. Inna Fir'auna 'ala fil ardh wa jala qaumahum syi'a. Fir'aun sombong di muka bumi, kata Allah, menjadikan rakyatnya berpecah belah, bersyiah-syiah, dan menyatakan ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang paling tinggi, siapa lagi? Demikian pula Namrud, demikian pula semua penentang-penentang para rasul, sebagaimana Allah katakan dalam ayat tadi, farihu bima indahum minal ilm, mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka dari ilmu.
dari teori-teori yang mereka yakini. Padahal Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa tidak benar pula apa yang dikatakan iblis bahwa api lebih baik dari tanah. Kata siapa? Itu keyakinan iblis, padahal tidak demikian. Segala benda dekat api terbakar hangus. Segala sesuatu dekat dengan tanah maka dia akan tumbuh. Maka itu keunggulan tanah. Api selalu menjilat-jilat ke atas, merasa ingin paling tinggi, tetapi tidak pernah mencapai ketinggian. Tetapi tanah selalu merendah. Tawadhu. Itu juga keunggulan tanah. Dan masih sekian lagi bukti-bukti. Berarti apa yang mereka banggakan dari ilmu belum tentu benar. Tetapi karena dia merasa yakin benar, kemudian yang lain dianggap salah dan tidak mungkin benar dengan kesombongannya, maka dia akhirnya tertutup dari nasihat. Wa in kana ulama, walaupun ulama, kita sampaikan masyayikh, ulama menyatakan demikian. Mereka jawab dengan kalimat, ulama itu tidak tahu keadaan kita. Ulama itu nggak mengerti situasi dan kondisi negara kita. Kaum muslim yang saya hormati, usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin dengan takwa Allah, untuk benar-benar bertakwa pada Allah dan takut pada Allah. Hati-hati beragama, hati-hati menjalankan qala Allah wa qala Rasul. Hati-hati. Para ulama selalu membawa dalil-dalil, dan mereka bukan tidak tahu. Semua murid-murid mereka di seluruh dunia menyampaikan kabar dan berita pada mereka. Maka kaum muslimin jangan terpicu, jangan terpancing dengan provokasi-provokasi. Jangan terpancing dengan berbagai macam isu-isu yang kadang-kadang isu itu terlihat benar. Innalillah, berarti dia kafir. Sebagaimana ketika Raja Saudi fotonya disebarkan dalam keadaan berkalung salib. Bagaimana? Apakah itu tidak memicu? Memicu. Tetapi alhamdulillah mereka mendapatkan nasihat dari para ulama. Walaupun mereka salafiyun, dalam keadaan sudah meyakini tidak boleh memberontak pada penguasa yang muslim, mereka akan berkata, ini penguasa kafir. Ini buktinya bahwa dia PKI. Bagaimana? Apakah yang terbawa? Sabar. Sabar. Isu itu belum tentu benar, walaupun ada gambarnya, walaupun ada beritanya. Karena sekarang Masya Allah, teknologi bisa merekayasa berbagai macam kejadian-kejadian dengan suara maupun dengan gambar. Kaum muslimin yang saya hormat, ingat, kita berjalan bersama para ulama yang lebih berilmu dari kita. Maka jangan melangkah hanya karena isu-isu kosong atau isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Usikum wa iyaya bitaqwa. Dan jangan merasa bangga dengan ilmu yang sudah kita ketahui. Tapi saya tahu dari Jenderal Fulan, dari Purnawirawan Jenderal Fulan, dan Fulan, dan Fulan, dan Fulan. Saya yakin ini beritanya otentik, dipertanggungjawabkan. Hati-hati. Jangan bertindak kecuali dengan bimbingan orang-orang yang lebih berilmu dari kita. Jangan sombong dengan apa yang kita punya dari ilmu. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya dan kepada seluruh kaum muslimin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan negeri ini dari konflik-konflik dan perpecahan berdarah. Semoga Allah melindungi kita dan seluruh kaum muslimin di Indonesia dan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Semoga Allah selamatkan kita dan mereka semuanya di dunia dan di akhirat. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Aqimis salat.